Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Melintino Siswoyo di channel Pak Tino. Kali ini saya ada tugas untuk membuat video untuk diupload ke YouTube. Kebetulan saya punya YouTube. Tugasnya itu perihal pengenalan struktur data, teman-teman. Kita berkenalan dengan struktur data di mana ada array, hash map, stack, dan queue. Oke teman-teman, singkatnya jadi sedikit perkenalan ya teman-teman. Nama saya Melintino Siswoyo, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Hobi saya trail running. Tapi cita-cita tetap masuk surga sih teman-teman. Masya Allah. Nah, jadi apa itu struktur data ya teman-teman? Diketahui, struktur data adalah cara mengatur, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Konsep ini sangat penting dalam pemrograman karena pemilihan struktur data yang tepat akan mempengaruhi kecepatan, efisiensi memori, dan skalabilitas aplikasi. Nah, teman-teman, jadi di antara struktur data tuh kita ada yang namanya array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Array adalah data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Elemen-elemen yang ada di dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses melalui indeksnya. Penjelasannya sih nanti di slide selanjutnya. Jadi penerapan array di dunia nyata tuh ini teman-teman. Karena array merupakan data yang paling sederhana, maka di setiap hal mungkin dapat ditemukan adanya array. Contoh, daftar belanjaan, nilai mahasiswa, dan kamar hotel. Dan masih banyak sih yang lainnya. Karakteristik array memiliki indexing merupakan urutan array. Urutan array biasanya diawali dengan 0, zero base index. Array bisa diawali dengan array kosong. Jadi ini contoh array atau list dalam Python ya teman-teman. Ini jadi kita buat variabel angka. Ini kita buat array list. Ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Cara mengakses elemennya, kita print angka 0. Jadi kalau kita print angka 0 dalam array, itu yang muncul 10 ya teman-teman. Outputnya 10. Print angka 1, outputnya 20. Jadi penghitungan array itu dimulai dari zero base index. Ini tuh indeks ya teman-teman. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita print angka 4, outputnya 50. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di array juga kita bisa mengubah elemennya teman-teman. Angka 1 itu kan 20 ya. Nah, kita bisa mengubah elemen angka 1 yang 20 ini menjadi 25. Print angka, ini kan angka ya teman-teman, angka terus array 1 sama dengan 25. Print angka, hasilnya angka ini teman-teman,
hasilnya jadi 10, 25, 30, 40, 50. Jadi selanjutnya ada hashmap teman-teman, struktur data yang menyimpan pasangan key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, hanya saja konsep indeks atau key yang terdapat dalam array diubah ke bentuk yang lebih mudah seperti teks, angka, dan sebagainya. Jadi fungsi hashmap ini mengubah key menjadi indeks untuk menyimpan dan mengambil data dengan efisien ya teman-teman, dengan efisien. Karakteristik hashmap yaitu ada key value yang fair, yang adil. Indexing tidak menggunakan zero based index, collision handling. Istilah lain hashmap adalah array asosiatif. Array asosiatif ya teman-teman. Nah, tunggu. Nah, hashmap, penerapan hashmap di dunia nyata itu seperti daftar nomor telepon di handphone, atau ada juga penyimpanan data user dan lain-lain. Karakteristik hashmap itu harus unik teman-teman. Jika key yang sama dimasukkan kembali, jika key yang sama dimasukkan kembali, maka key yang lama akan hilang. Akses data lebih cepat dibanding array karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan akses data lebih cepat dibandingkan dengan array karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Oke teman-teman, jadi saya udah buat contoh hashmap. Kita bisa lihat teman-teman, sini ada variabel buah, di dalamnya ada apel yaitu merah atau hijau, ada pisang kuning, jeruk oranye. Mengakses value dengan key print buah apel, pasti outputnya akan menjadi merah atau hijau. Print buah pisang, outputnya pasti kuning. Print buah jeruk, outputnya pasti oranye. Menambahkan pasangan key value, misal buah naga, merah atau ungu, print buah. Nah, jujur ini nggak ngerti sih. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya ada stack teman-teman. Struktur data secara sederhana merupakan bagian dari array. Stack hanya saja menerapkan stack. Stack adalah struktur data. Stack. Selanjutnya ada stack teman-teman. Struktur data stack secara sederhana juga merupakan bagian dari array. Nah, hanya saja menerapkan konsep LIFO, last in first out, yakni elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in atau operasi stack seperti pop and push. Nah, sini karakteristik stack teman-teman. Secara konsep sama seperti array, bersifat last in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang keluar pertama. Memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti push, no,
pop and push. Nah, operasi dasar pada stack push untuk memasukkan elemen ke dalam tumpukan ada pop, untuk menghapus elemen dari tumpukan ada top. Top mengembalikan elemen teratas tumpukan is empty, mengembalikan nilai benar jika tumpukan kosong tidak salah. Mengembalikan nilai benar jika tumpukan kosong jika tidak salah is full, mengembalikan nilai benar jika tumpukan penuh. Jika tidak, maka akan salah. Oke. Jadi gue udah coba buat si codingannya teman-teman. Kalau lo ngerasa nggak ngerti, jujur, gue juga enggak. Nah, sini gue udah bikin stack array ya teman-teman, array sebagai stack. Nah, cara menambahkan elemen ke dalam stack kayak gini teman-teman. Tinggal lo ketik def push, di dalam kurungnya tuh ada elemen, kemudian titik 2 ya, titik 2 stack append elemen itu dia menambahin elemen ke dalam stack, menghapus elemen terakhir LIFO. Ingat tadi apa? Last in first out. Nah kayak gini caranya. Ada def pop if len itu anjir, len apaan ya, len ntar belajar lagi deh. Nah len dalam kurung stack sama dengan 0. Nah return stack kosong, else return stack pop, itu menghapus elemen terakhir yang LIFO itu teman-teman, yang last in first out. Gitu. Misal pemakaian push 10, push 20, push 70, print pop. Ingat apaan? Menghapus elemen terakhir LIFO. Print pop output 70. Nah yang keluar 70 ya teman-teman. Lanjut. Di sini ada Q. Nah, Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Buset dah, ini nggak di spasi. Nah, biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack seperti pop and push. Penerapan Q di dunia nyata itu seperti antrian pembelian tiket konser atau antrian makanan. Nah, ini antrian pesawat sama aja Q. Jadi Q ini berkarakteristik ya teman-teman. Secara konsep sama seperti array, tapi bersifat FIFO, first in and first out, yaitu data yang masuk terakhir adalah data yang pertama harus keluar. Yaitu data yang masuk terakhir adalah data yang keluar terakhir. Jadi first in, first out, first in, terus dia keluar. Nah yang masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, gitu. Memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti shift and push. Ini teman-teman codingannya ya teman-teman. Array sebagai Q array menambahkan elemen.
enqueue, def enqueue elemen, queue append itu menambahkan ya teman-teman ya, elemen menghapus elemen pertama, deq, def deq len, if len q sama dengan 0 sama dengan itu sama dengan ya teman-teman, return q kosong, else return q pop, itu menghapus elemen pada q. Atau deq ya teman-teman ya. Penggunaan enqueue pelanggan 1, enqueue pelanggan 2, enqueue pelanggan 3. Print deq ngantuk teman-teman habis ngetrail. Output pelanggan 1, print deq itu outputnya pelanggan 1 teman-teman. Print q outputnya pelanggan 2 dan pelanggan 3. Gracias teman-teman. Mau di sini ada yang nge-cut, mau ada yang ngeklik, bodo amat. Thank you. Peace.